Sunan Gunung Jati Bandung melakukan vaksinasi tahap kedua di Gedung Anwar Musadat. Ditujukan untuk dosen dan pegawai yang telah melaksanakan vaksinasi pertama di April lalu. Berikut liputannya untuk Anda. UIN Sunan Gunung Jati Bandung melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi para dosen dan pegawai, mulai dari Senin 24 Mei 2021 sampai Jumat 28 Mei 2021. Target yang ditentukan pada vaksinasi kedua ini sebanyak 1.124 orang. Lebih sedikit dibanding vaksinasi pertama sebanyak 1.600 orang, dikarenakan beberapa dosen dan pegawai sudah pernah divaksin di luar UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Menurut Yeni Mulyani selaku pekerja di klinik UIN Sunan Gunung Jati Bandung mengatakan bahwa jenis vaksin yang digunakan untuk dosen dan pegawai adalah Bio Farma. Dari Bio Farma. Jadi ini memang vaksin yang sama dengan vaksin pertama. Jadi vaksin ini sudah di drop dari Dinas Kesehatan, itu sudah 2 vaksin. Jadi dari vaksin pertama, vaksin kedua itu sudah di drop di puskesmas. Jadi ini tinggal mengeluarkan saja sih sebetulnya. Oleh karena itu sayang nih kalau misalnya vaksin sudah di vaksin pertama tapi vaksin kedua nggak datang ke sini, sayang. Vaksinnya kan nanti akan dikembalikan ke Dinas Kesehatan gitu. Sebaiknya sih ini mumpung masih hari ketiga ya, masih ada hari besok, sebaiknya pada datang gitu untuk vaksin kedua. Yeni Mulyani mendukung jika semester depan akan dilaksanakannya kuliah tatap muka antara dosen dan mahasiswa dengan syarat keduanya telah melakukan vaksinasi. Ya, sebetulnya dari Dinas Pendidikan itu kan memang merencanakan mempersiapkan untuk tatap muka di Juli 2021. Sehingga kenapa para guru, para dosen diprioritaskan untuk divaksin. Namun kan seperti yang saya tadi bilang bahwa tatap muka itu kan 2 arah. Dosen, pendidik gitu, dan murid-murid, mahasiswa gitu. Jadi seharusnya sih yang paling baik adalah ketika dua-duanya sudah divaksin gitu. Menurut Muhammad Muhardi dan Acep Ahmad sendiri tidak ada efek samping berat dari vaksinasi pertama yang dilakukan. So far so good sih, nggak ada yang signifikan, maksudnya hanya awalnya saja, lini sedikit sudah. Paling lebih ke ngantuk sih habis vaksin pertama, tapi kalau untuk vaksin kedua justru nggak ada efek samping. Ada pula beberapa alasan vaksinasi tahap kedua ini sedikit pengurangan jumlah orang. Biasanya ditolak karena riwayat penyakit sebelumnya, karena khawatir ada efek samping yang dirasakan setelah vaksin. Tapi secara jumlah tidak banyak ya. Paling 1 hari itu hanya nyampe paling banyak itu 5 orang yang ditolak. Kebanyakan di tensi darah, di tekanan darahnya. Yang kedua kondisi kesehatan, apakah itu demam atau batuk yang sedang diderita karena perubahan cuaca hari ini. Kalau permasalahan ibu hamil? Nggak ada sih yang itu emang nggak boleh. Yang untuk ibu hamil emang nggak boleh vaksin ya. Penelitiannya belum sampai ke sana. Hamil emang nggak boleh. Kalau untuk dari gula darah ya, kalau yang tinggi ya dari 180 per 110 itu udah nggak boleh. Paling nanti diulang, kalau misalkan nanti itu baru boleh. Kalau misalkan punya riwayat ini harus konsultasi dulu ke dokter yang misalkan menanganinya gitu. Kalau misalkan sudah boleh baru bisa. Tapi memang cuma sedikit. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Mauda Dania beserta kru yang bertugas melaporkan untuk Jurnal Pos TV.